Salam, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah gereja mula-mula atau gereja purba dan masa sesudahnya yaitu masa reformasi. Kiranya lewat penguraian ini bisa menambah pengetahuan kita semua, terutama dalam konteks pembelajaran agama Kristen, baik itu di kampus maupun di kelas-kelas lainnya. Sejarah keberadaan gereja timur, gereja Katolik dan Ortodoks, serta gereja-gereja lainnya, hingga munculnya gerakan reformasi di abad ke-15, merupakan perjalanan panjang yang melibatkan perkembangan teologi, perpecahan politik, dan berbagai keputusan penting dalam sejarah kekristenan. Baik, ada 3 bagian utama dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama, gereja mula-mula di abad yang pertama. Sejarah gereja Kristen dimulai pada abad pertama. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, para rasul dan murid-murid Yesus menyebarkan Injil ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi dan sekitarnya. Pada periode awal, gereja belum terorganisir secara formal seperti sekarang ini, tetapi dibentuk oleh komunitas-komunitas kecil yang tersebar di kota-kota besar seperti di Yerusalem, di Antioquia, di Alexandria, dan Roma. Pada masa ini, istilah Kristen itu sendiri sudah mulai muncul di tengah masyarakat, yaitu suatu sebutan yang disebutkan kepada para pengikut Kristus. Hal ini bisa kita baca dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, jadi saudaraku, kita boleh tahu bahwa gereja mula-mula itu disebut Kristen oleh orang-orang di sekitar mereka. Baik, berikut adalah ciri-ciri gereja mula-mula. Yang pertama, mereka mengalami penganiayaan yang hebat. Pada awalnya orang Kristen menghadapi penganiayaan dari otoritas Yahudi lewat mahkamah agama dan juga dari kekuatan penguasa dari Romawi. Penganiayaan ini semakin berat di bawah kaisar-kaisar Romawi berikutnya, seperti Kaisar Nero dan Kaisar Diocletianus. Dan ini bisa dibaca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai 31. Yang berikutnya, ciri berikutnya adalah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam berdoa, dalam komunitas-komunitas, serta punya jiwa sosial yang tinggi di antara mereka. Sehingga dikatakan segala kepunyaan mereka adalah untuk kebersamaan. Ini bisa dibaca lebih lanjut dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Berikutnya juga pada masa abad pertama ini mulai ada yang namanya konsili-konsili awal. Yaitu gereja mula-mula mulai mengembangkan struktur dan teologi mereka melalui konsili-konsili. Konsili itu sama dengan istilah musyawarah besar di zaman sekarang ini. Nah, salah satu konsili terawal pada abad pertama ini adalah konsili Yerusalem. Itu sekitar tahun 50 Masehi yang membahas tentang penerimaan orang-orang bukan Yahudi ke dalam gereja. Lebih lanjut bisa dibuka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu gereja mula-mula di abad yang kedua dan ketiga. Ajaran-ajaran para bapak-bapak gereja mulai berkembang seperti yang ditulis oleh Ignatius dari Antioquia, Turki, Tertullian dari Kartago, dari Tunisia, dan Irenaeus dari Smyrna, Turki. Mereka membantu merumuskan ajaran tentang diantaranya ketuhanan Yesus Kristus, tentang Tritunggal, tentang hubungan antara gereja dan dunia sekitar. Dan tentu masih banyak tema-tema yang lainnya. Nah, saudara kasih Tuhan, Kaisar Konstantinus pada abad yang ketiga sudah melegalisasi kekristenan. Itulah yang dikenal dengan istilah Edik Milan, tepatnya pada tahun 313 Masehi. Sehingga agama Kristen menjadi agama resmi kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dan Kaisar Konstantinus memainkan peran besar dalam menyatukan gereja. Dan salah satu kontribusi terbesarnya adalah untuk mengadakan konsili Nisea pada tahun 325 Masehi.
yang merumuskan tentang pengakuan Imanesia, yaitu menetapkan doktrin Tritunggal untuk melawan ajaran Arianisme yang muncul pada waktu itu. Itulah ajaran yang menyangkal keilahian Kristus. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu terjadinya pemisahan kekuasaan di abad yang keempat. Nah, setelah Konstantinus, Kekaisaran Romawi terbelah menjadi dua wilayah, yaitu menjadi yang pertama Romawi Barat dengan pusatnya di kota Roma sendiri, dan yang kedua Romawi Timur dengan pusat di Konstantinopel atau Istanbul atau Turki. Nah, pembagian ini menyebabkan perkembangan yang berbeda dalam gereja-gereja di barat dan di timur, dan akhirnya berkontribusi besar pada perpecahan yang lebih besar pada masa-masa berikutnya. Nah, baik nanti bagaimana keadaan gereja pada masa berikutnya, kita akan lihat pada seri berikut. Demikian, Tuhan berkati. Salam.